ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Masyarul muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini, Kamis malam Jumat 25 Syawal 1443 Hijriah bertepatan dengan 26 Mei 2022. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji sebuah kitab kecil karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahumullah taala. Dan kitab yang kita bahas ini adalah berjudul Ashrun Mujibatun Linnajat, 10 faktor keselamatan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah kita sudah membahas 4 poin, ya, dari poin pertama, kedua, ketiga dan pertama, kedua, ketiga, tapi berisi 4 poin, ya. Di mana yang pertama adalah tauhid pada Allah, kemudian yang kedua adalah ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mengikuti sunnah Rasul. Ketiga berisi 2 poin, yaitu takut dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan masuk ke al-mujib ar-rabi' ataupun faktor yang keempat yang berisi 1 poin saja. Apa itu? Mari kita baca bersama. Qala al-musannifu Syekh mengatakan hafizahullah, al-mujib ar-rabi' faktor yang keempat yaitu hifdzul lisan atau menjaga lisan. Ya, menjaga lisan. Ini faktor keselamatan yang sangat penting, di mana banyak dari manusia, bahkan kaum muslimin yang terjerumus ke dalam keburukan karena tidak menjaga lisan. Ya. Kita baca penjelasan dari beliau. Famin wasailin najati wassalamah, di antara sarana keselamatan, di antara sarana keselamatan, ya, adalah hifdzul lisan, menjaga lisan, wasiyanatuhu an kulli ma yasu, ya, menjaga perhatian dengannya dari segala sesuatu yang buruk, ya, yang tidak baik. Nah, ini poin penting. Fil hadithi an Uqbah bin Amir, dalam sebuah hadis dari sahabat mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qultu, aku pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, man najat? Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Ya, bagaimana cara selamat? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, amlik atau imlik alaika lisanak, jagalah lisanmu. Ini yang pertama. Kemudian wal yasa'ka baituk, hendaknya rumahmu itu lapang bagimu, ya. Rumahmu lapang bagimu, tetap di rumah. Kalau tidak ada keperluan, tetap di rumah. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahanmu, ya. Ini Rasulullah SAW menjelaskan 3 poin, ya, dari keselamatan, ya. Siapa yang ingin selamat, coba perhatikan 3 poin ini, ya. Menjaga lisan, tetap di rumah kalau tidak ada keperluan, ya. Kemudian menangisi kesalahan, introspeksi diri, ya. Nah, poin yang akan kita bahas yang beliau sampaikan di sini adalah poin yang pertama, imlik 'alaika lisanak, jagalah lisanmu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam,
Ya, sabda Rasul, imlik alaika lisanak, ya, jagalah lisanmu, tanbihun ila ahammiyati siyanatil lisan. Ini merupakan peringatan akan pentingnya menjaga lisan. Ya, jadi menjaga lisan ini sangat-sangat penting bagi kita. Wadzalika bi an yanzurul 'abdu fi kalamih. Ya. Caranya adalah seorang hamba hendaknya dia melihat ke perkataannya, ya. Apa yang akan dia ucapkan, apa yang akan dia sampaikan. Fa in kana khairan takallama bih. Apabila yang akan diucapkan itu adalah kebaikan, maka silakan dia sampaikan. Wa in kana bi khilafi dzalika ahjam. Seandainya sebaliknya, ya, bahwa yang akan dia sampaikan adalah keburukan, ya dia pertimbangan itu tidak baik, ya, maka ahjam, hendaknya dia urungkan, ya, jangan diucapkan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, ya, hendaknya dia berkata baik atau diam. Ya. Nah, ini Allah menjelaskan, ya, bahwa berkata baik, ya, atau diam itu termasuk tanda keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir, ya. Karena siapa yang tidak menjaga lisannya, dia akan melihat hasilnya nanti di akhirat. Sebagaimana siapa yang menjaga lisannya, maka dia pun akan mendapatkan hasilnya. Ketika kebaikan maka hasilnya baik, ketika keburukan maka hasilnya buruk. Ini jelas, dan hadis ini adalah hadis yang sering kita baca, sering kita dengarkan, ya, sering mampir di telinga kita, tinggal kita berusaha mengamalkannya. Kemudian beliau melanjutkan, fa inna khuturatal lisani 'azimatun, ya, sebab, ya, sungguhnya bahaya lisan itu sangat-sangat besar, ya. Wa jinayatuhu kabiratun 'alal mar'i wa 'ala dinihi wa 'ala mujtama'ihi wa man haulahu. Ya, jinayah, tindak kriminal yang diakibatkan oleh lisan itu bisa membahayakan seseorang, ya, bisa membahayakan agamanya, bisa membahayakan masyarakatnya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Ini sesuatu yang jelas, ya. Seorang yang memiliki lisan, ya, tentu dia yang paling bertanggung jawab, tapi bisa jadi itu bisa membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, bisa membuat malu mereka atau bahayanya bisa menimpa mereka. Satu yang salah, yang lainnya, ya, keluarganya contohnya ikut malu. Satu yang lisannya buruk, suami atau istrinya atau anak-anaknya atau orang tuanya menanggung akibatnya. Ya, akibat dari itu bisa membahayakan banyak orang. Ini menunjukkan bahwa lisan itu benar-benar sangat penting untuk dijaga, ya. Walihada kana al-wa'idu fiha syadidan, maka itu ancaman yang berkaitan dengan masalah lisan ini sangat-sangat berat, ya, sangat-sangat mengerikan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah. Ya, sesungguhnya seorang hamba itu, ya, dia benar-benar mengucapkan suatu kalimat, ma yatabayyanu fiha, ya, dia itu tidak memperhatikannya, ya, tidak benar-benar mempertimbangkannya, yazilu biha finnar, ya, dengan kalimat tersebut bisa menjadikan dirinya tergelincir di dalam neraka. Ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib, ya, lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat, ya. Jadi bisa menjerumuskan jauh di dalam neraka, ya, melebihi jauhnya antara timur dan barat. Karena apa? Karena ucapan lisannya. Makanya di antara bahaya lisan itu, ya, ada yang bisa sampai mengeluarkan seorang dari syariat, ya. Di antara bahaya lisan, ya, bisa menjadikan seorang kafir, bisa menjadikan seorang musyrik, ya. Bisa menjadikan seorang itu, ya, dia keluar dari agama atau melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara, ya, demikian pula di antara buruknya lisan bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang merupakan dosa besar, ya. Atau demikian pula, ya, bisa jadi itu adalah kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bahayanya bisa menimpa dirinya dan orang-orang banyak, ya.
ini sesuatu yang jelas ya. Kita di tengah masa ini ya, yang kita hidup sekarang ini ya, dengan mudah kita mengetahui entah itu berita-berita, kabar-kabar ya, seorang mengucapkan kalimat yang kemudian akhirnya dia keesokan harinya menyesal ya. Walamma kanatin najatu murtabitatan irtibatan wathiqan bil lisan ta'allaqat jami'u a'dha'il badani bihi fi masiriha ya. Tatkala keselamatan itu terikat dengan kokoh, dengan kuat ya, dengan lisan ya, jadi keterkaitan antara keselamatan dengan lisan ini sangat kuat ya, maka seluruh anggota tubuh itu ya bergantung kepada lisan itu ya, untuk kesudahan akhirnya benar-benar bergantung kepada lisan ya. Dan itu nanti pun ya, kalau kita pelajari lebih ya, maka itu dikembalikan lagi nanti ke dalam hati ya. Sebagaimana kita tahu, kalau hati baik maka seluruh anggota badan, anggota tubuh akan baik ya. Kalau hati buruk maka yang lainnya akan buruk. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Ya, coba kita perhatikan ya hadis ini, bagaimana yang terjadi di pagi hari ya pada anak Adam, pada manusia. Idza asbaha ibnu Adam, ya di pagi hari anak Adam itu ya, apabila tiba pagi hari untuk anak Adam, untuk manusia, fa innal a'dha'a kullaha, sesungguhnya seluruh anggota tubuh itu tukaffiru lisan ya, tunduk patuh kepada lisan ya. Fatakul ya, jadi anggota tubuh itu tunduk patuh kepada lisan, kemudian anggota tubuh itu berkata pada lisan ya, berkata kepada lidah, pada mulut kita ya, ittaqillah fina, bertakwalah engkau pada Allah ya, terhadap kami ya, terhadap urusan kami ya. Jadi memerintahkan agar lisan ini benar-benar bertakwa pada Allah ya, karena nanti pengaruhnya ke anggota badan yang lainnya. Fa inna ma nahnu bik, karena keadaan kami itu bergantung kepada dirimu ya. Kami bergantung pada dirimu. Fa in istaqamta istaqamna ya, seandainya engkau istiqomah, lurus, kami pun akan ikut lurus ya. Wa in i'wajajta i'wajajna ya, dan sekiranya engkau bengkok, kami pun akan ikut bengkok ya. Ini lisan mengucapkan suatu kalimat ya, kalau itu keburukan maka yang menanggung adalah seluruh anggota badan ya. Makanya lisan benar-benar dijaga ya, sekiranya lisan masih tetap lurus maka seluruh anggota tubuh insya Allah akan lurus ya. Demikian pula ketika bengkok maka yang lainnya akan merasakan hasilnya pula. Fahiyudul lisan, maka itu menjaga lisan, wasiyanatuhu milakul khairi kullihi fid dunya wal akhirah, maka itu menjaga dan memperhatikan lisan itu adalah kunci kebaikan seluruhnya ya, baik di dunia demikian pula di akhirat ya. Wa ihmaluhu wa itlaquhu wa adamu tahaffudhi bihi sababun lil halak. Sebaliknya ya, teledor terhadapnya atau tidak menjaga lisan ya, tidak memperhatikannya, maka ini adalah sebab kebinasaan, kehancuran, wal khasarah, dan sebab kerugian. Ya, hal tersebut sebagai sebab kerugian. Walihada hinama dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam usul ad-din wa babal khairi li Mu'adz bin Jabal. Maka itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pokok-pokok agama dan pintu-pintu kebaikan pada Mu'adz bin Jabal, ini fi hadits tawil ya, pada hadis yang panjang pernah kita pelajari dulu di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Khatamahu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, maka Rasulullah menutup hadis yang panjang tersebut dengan sabda beliau, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih ya, maukah aku kabarkan padamu ya kunci dari semua itu, poin penting dari semua yang telah disampaikan dari hal-hal yang penting ya. Qultu ya, Mu'adz menjawab, bala ya Nabi Allah, tentu saya wahai Nabi Allah. Fa akhadha bilisanihi, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memegang lisannya. Ya, beliau pegang lisannya, qala, kemudian beliau bersabda, kufa 'alaika hada, jagalah olehmu benda ini ya. Jaga ini, kata beliau ya, jagalah lisanmu ya. Jadi diperintahkan untuk menjaga lisan. Faqultu, kemudian Mu'adz bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, apakah kita bisa disiksa ya, apa kita bisa mendapat sisa karena ucapan kita, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata kepada Mu'adz, thaqilatka ummuka ya Mu'adz ya, ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz
Ya, ini bukan kalimat doa, kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh mereka, ya, yang tujuannya bukan untuk doa. Ya. Wa hal yakubun nas finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya. Kata beliau, bukankah yang menjerumuskan manusia ya di atas wajah-wajah mereka atau di atas muka-muka, hidung-hidung mereka, melainkan karena sebab buah dari apa yang diucapkan oleh lisan mereka. Ya. Jadi yang menyebabkan manusia dijerumuskan, diseret ke dalam api neraka, ya, itu diantaranya karena sebab apa? Ucapan-ucapan lisan mereka, ya, buah dari ucapan mereka. Ya, maka itu, ya, hal ini bisa menjadi sebab seseorang diazab di dalam neraka, yaitu ketika dia tidak menjaga lisan. Makanya kemudian beliau mengatakan, bayambaghi, maka itu sepatutnya alal mukmin, bagi seorang mukmin, an yahrisa ala adami itlaqi lisanihi fi ma la yanfa'u, ya. Maka itu sepatutnya seorang mukmin, seorang yang beriman, dia antusias, ya, untuk tidak melepaskan lisannya pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya baginya. Ya, dengan kata lain, hendaknya dia menjaga lisan, tidak dia ucapkan, tidak dia gunakan kecuali untuk hal yang bermanfaat. Kalau tidak, maka diam. Fa inna samta fi mithli hadhil hal salamatun wa manjatun. Ya, karena diam, ya, dalam keadaan seperti ini merupakan keselamatan. Ya, ini adalah keselamatan kama sahha bidzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi bahwa beliau bersabda, man somata naja, ya, siapa yang diam maka dia akan selamat, ya. Siapa yang diam dia akan selamat. Orang yang semakin banyak berbicara maka semakin banyak kesalahannya. Ya, kalau lingkupnya lebih besar lagi, bisa disaksikan oleh banyak orang, ya, tersebar dengan cepat, maka itu lebih berbahaya lagi, ya. Makanya bisa jadi seorang berdusta, ya, dengan satu dusta yang kemudian dusta tersebut tersebar luas cepat di seluruh penjuru dunia. Dan ini masanya, ya, dengan internet, dengan sosial media yang ada, maka dengan cepat satu kedustaan itu bisa tersebar di seluruh penjuru dunia. Ya, dan itu berbahaya bagi yang pertama. Ya, maka itu alangkah buruknya orang-orang yang sengaja membuat berita dusta, berita hoax, ya, yang kemudian disebarkan di tengah manusia, yang kemudian hal tersebut dipercaya oleh mereka, ya, yang kemudian tersebar di seluruh penjuru dunia dengan begitu cepat dalam hitungan menit atau bahkan detik, ya. Maka sungguh celaka orang yang melakukan hal-hal seperti itu, ya. Makanya di zaman sekarang, ya, di tengah kita ini, yang terbaik adalah kita tidak banyak berbicara, ya. Hendaknya kita diam, menjaga lisan, karena itu adalah keselamatan, ya. Nah, ini poin yang pertama yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yang merupakan faktor yang keempat, yaitu hifdzul lisan. Faktor keselamatan yang keempat yaitu menjaga lisan, ya. Kita lanjutkan satu lagi para jamaah. Dan hanya sedikit insyaallah. Al-mujibul khamis, ataupun faktor keselamatan yang kelima. Apa itu? Al-firaru minal fitani, yaitu lari dari fitnah. Lari dari fitnah. Segala keburukan, ya, segala keburukan baik berkaitan dengan masalah syahwat ataupun syubhat, ya, maka dia jauhkan dirinya dari hal tersebut. Ya, ini hakikat dari fitnah. Ini yang dimaksud dengan fitnah di sini, ya, baik berupa syahwat ataupun syubhat, ya. Bukan fitnah di sini maksudnya itu menuduh orang, ya, dengan hal yang tidak terjadi padanya. Ini fitnah kalimat yang umum, ya, segala keburukan baik berupa syahwat ataupun syubhat, kita berusaha untuk menjauhinya. Beliau mengatakan, Syekh Abdul Razak hafizahullah, innal firara minal fitani wal ibti'ada anha wa ighlaqal abwabi dunaha
manjatun lil 'abdi fid dunya wa yaumil qiyamah. Sesungguhnya lari dari fitnah, menjauh darinya, menutup segala pintu yang bisa menuju ke fitnah tersebut merupakan keselamatan bagi hamba baik di dunia maupun di akhirat, ya. Wa salamatun lidinihi wa dunyah. Demikian pula hal tersebut merupakan keselamatan bagi agama dan dunianya, ya. Orang yang selamat dunia akhirat, ya, jauhi fitnah, segala keburukan baik berupa syahwat ataupun syubhat. Wa qad dalla 'ala dzalika nususun katsiratun, dan hal ini ditunjukkan oleh banyak dalil, ya. Minha ma taqaddama fi hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhuma. Ya, di antaranya adalah hadis Uqbah bin Amir yang sudah kita sampaikan tadi. Inna maqal, ya, tatkala beliau radhiyallahu ta'ala anhu bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, man najat, wahai Rasulullah, apa keselamatan? Bagaimana jalan keselamatan itu? Qala, kemudian Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, imlik 'alaika lisanak, jagalah lisanmu. Wal yasa'ka baituka, hendaknya rumahmu lapang bagimu, ya. Tidak keluar dari rumah kecuali ketika ada perluan. Wabki ala khati'atika, dan tangisilah kesalahanmu. Introspeksi diri, lihat kesalahan dari perbuatan kita, ya. Dengan kata lain kita menyibukkan diri kita, aib kita berusaha untuk perhatikan, ya, dan jangan sampai mengulangi lagi. Tidak menyibukkan diri dengan aib orang lain. Nah, poin yang disampaikan yaitu faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, wal yasa'ka baituka, hendaknya rumahmu itu lapang bagimu, ya, hendaknya kau cukup di rumah saja, tidak keluar kecuali ada keperluan. Maknahu, maksudnya adalah an yahrisal mar'u ala luzumi baitihi, ya, hendaknya seorang itu antusias untuk menetapi rumahnya, berdiam diri di rumah. La siyama indama tashra'ibul fitanu, ya, terkhusus ketika fitnah itu banyak bermunculan, ya. Liyakuna ba'idan an istishrafiha, ya, kalau dia di rumah maka bisa jauh, ya, dari, yaitu tergoda oleh fitnah tersebut, ya. Fa inna fil buyutil amanata wassalamata lil mar'i minal fitan, ya, karena di rumah itu ada keamanan dan keselamatan bagi seorang dari berbagai macam fitnah, ya. Fa idza kharaja min baitihi, dan apabila dia keluar dari rumahnya, wa ta'arrada laha, ya, dan dia mendekat kepada fitnah tersebut, faqad arrada nafsahu lil halakah, maka sungguh dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan, ya. Dia kalau seperti itu mendekat maka akan terjerumus ke dalamnya. Walihada, maka itu syuri'a lil muslimi an yukthira minat ta'awudzi minal fitan, ya, makanya seorang muslim dia disyariatkan untuk memperbanyak berlindung pada Allah dari berbagai macam fitnah, ya. Nah, ini doanya dihafalkan para jemaah, ya, doanya dihafalkan, dibaca, ya, ini doa yang bagus. Kama sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu li ashabi, sebagaimana hadis yang sahih yang beliau menyampaikan pada para sahabatnya, ta'awwadzu billahi minal fitan, hendaknya kalian berlindung kepada Allah dari berbagai macam fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, kita memohon pada Allah dengan ucapan a'udzu billahi minal fitani, ya, ma dhahara minha wa ma batan, ya. A'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari berbagai macam fitnah, berbagai macam godaan, berbagai macam hal yang berkaitan dengan keburukan, berkaitan dengan masalah syubhat dan syahwat, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ini dibiasakan dibaca di waktu-waktu yang mustajab, ya, antara azan dan iqamah, ketika sujud, setelah membaca doa sujud tentu saja. Kemudian juga, ya, di waktu-waktu mustajab yang lainnya. A'udzubillahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. A'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. A'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Nah, ini silahkan dibaca, diperbanyak, ya. Kemudian beliau melanjutkan,
Wa qad istajadda fi hadzal zaman. Nah, ini nasihat penting juga bagi kita ya. Ajhizatun haditsatun qad tujadu ma'al mar'i fi baitih. Dan di zaman kita sekarang ini ya, banyak alat-alat modern, alat-alat baru yang ada bersama seorang di rumahnya. Ya, maksudnya gadget ya, alat-alat komunikasi, HP, tablet, laptop, ya, komputer dan semacamnya yang bersambung dengan internet ya. Sehingga apa? Wa tudkhilu alaihi anwa'an minal fitan wasyurur ya. Dengan hal tersebut ya, alat-alat tersebut, gadget tersebut ya, itu bisa menyebabkan datangnya berbagai macam fitnah dan keburukan ya kepada orang meskipun dia diam di rumahnya. Fi babis syahwat wa babis syubuhat, baik berkaitan dengan masalah nafsu syahwat ya, berkaitan dengan masalah dunia, berkaitan dengan masalah harta, berkaitan dengan masalah wanita, berkaitan dengan masalah hal-hal apa saja ya yang berkaitan dengan masalah syahwat ataupun syubuhat ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari jalan yang lurus ya. Demikian pula akidah-akidah yang menyimpang ya, cara beragama yang jauh dari jalan yang lurus ya. Nah, ini banyak bisa dengan mudah didapatkan oleh seseorang ya. Bahkan bisa jadi dia diam ya, kemudian datang kepadanya pesan contohnya ya, atau ada link atau apa tulisan ya, yang ternyata di situ penuh dengan kerancuan, penuh dengan keburukan. Ya, zahirnya seakan-akan rahmat itu adalah agama, padahal batinnya merupakan azab ya, menyesatkan orang dari jalan yang lurus. Ya. Makanya di sini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik, oleh orang-orang yang buruk ya, untuk menyesatkan para syabab dari jalan yang lurus menuju jalan menyimpang ya, mengajak mereka kepada aliran-aliran yang sesat, aliran-aliran yang menyimpang ya, mengajak untuk berontak kepada pemerintah, mengkritik pemerintah, mengkafirkan kaum muslimin ya, mengambil harta kedua orang tua, menghalalkan darah sama kaum muslimin dengan cara yang pelan-pelan ya, dengan cara yang lemah lembut, pelan-pelan ya, tapi di balik itu ternyata ada racun ya yang membahayakan. Ini lewat jalur tersebut ya, atau kalau tidak melalui jalur syahwat ya, melalui hal-hal yang membangkitkan syahwat ya, apalagi kalau syubhat, hal-hal yang rancu yang menyimpang dalam masalah agama, pemikiran-pemikiran ataupun akidah-akidah, ajaran yang rusak kemudian dibungkus dengan syahwat ya, maka ini bisa dengan mudah, dengan cepat menyebar ya. Na'udzubillah, seperti keyakinan orang-orang Syiah yang menghalalkan nikah mut'ah ya. Di situ ada syahwat di situ ya. Di situ ada syahwat, atau demikian pula hal-hal agama yang dibungkus dengan musik-musik ya. Di situ ada syahwat juga, orang-orang akan senang ya. Anak kecil saja dengar musik maka akan apa? Akan ikut goyang-goyang dia ya. Itu menunjukkan bahaya dari musik itu ya. Ya, kemudian ketika masuk kepada seorang ya, kemudian dari situ dijadikan sebagai pintu untuk menuju ajaran atau keyakinan atau perbuatan tertentu yang menyimpang, maka ini bisa lebih mudah masuk lagi, na'udzubillah ya. Nah, makanya itu diantaranya bisa masuk melalui pintu ya, gadget, HP, tablet dan sebagainya. Waqad tawarrata katsirun minan nas waratatin 'azimatan min khilali tasahuli fi istimali hadhihi al-ajhizah wa dukhuli 'adadin minal mawaqi'i wal baramijil fasidah ya. Dan banyak dari manusia ya, bahkan banyak dari kaum muslimin yang akhirnya ya benar-benar terjerumus ke dalamnya ya, ke dalam keburukan tersebut ya, karena apa? Karena sebab kurang perhatian ya, atau bermudah-mudahan dalam menggunakan ya peralatan ataupun HP dan semacamnya, gadget tersebut ya, yang kemudian bisa jadi dia dengan masuk atau mengunjungi beberapa situs-situs ya, atau program-program, acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang rusak ya, ya, sehingga itu bisa menjauhkan dirinya dari keselamatan ya. Makanya untuk para syabab ya, terkhusus
atau untuk orang tua, ya. Ini penting untuk terus menasehati syababnya, ya, memantau apa saja yang mereka lihat seandainya diberi kebebasan untuk memiliki HP, ya. Jangan dibiarkan begitu saja, ya. Karena berbagai macam cara orang-orang yang tidak suka dengan Islam, ya, berbagai macam cara dari orang-orang yang ingin merusak generasi muda, ya, mereka berusaha untuk menyesatkan dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam usaha, ya, dan mereka mau mengeluarkan hartanya untuk hal tersebut, ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, makanya demikian pula para syabab pun ketika dinasihati oleh orang tuanya, ya, agar benar-benar berhati-hati, ya, ketika menggunakan HP, maka hendaknya diamalkan nasihat tersebut, ya, karena itu untuk keselamatan para syabab itu sendiri, ya. Walihada, maka itu fannajatul mu'allaqah biluzumil buyut fil hadits sabiqi muqayyadun bil bu'di an istikhdamil ajhizatil hadithah. Maka itu keselamatan, ya, keselamatan yang bergantung kepada diam di rumah pada hadis di atas tadi itu terikat, ya, dengan jauh dari gadget-gadget tersebut, ya. Jadi maksudnya kalau ingin selamat di rumah, ya, bukan berarti di rumah. Kalau ingin selamat di dunia dan di akhirat, ya, hendaknya di rumah, tapi bukan berarti di rumah kemudian menggunakan, ya, HP ataupun internet dan sebagainya dengan seluas-luasnya. Ini sama saja. Dia raganya di rumah, ya, tapi dia berkeselancar di dunia maya, mendatangkan hal-hal yang bisa mendatangkan fitnah baginya, ya, yang bisa menjauhkan dirinya dari keselamatan, ya. Bima yajlibul fitan 'alal insan, ya, dengan menggunakan tadi, ya, makanya disyaratkan diam di rumah kemudian menjauhkan diri dari menggunakan perangkat tersebut, ya, dengan cara sebaik mungkin, ya, jangan sampai malah mendatangkan berbagai macam fitnah kepada manusia. Wa yudayyi'u 'alaihi akhlaqahu wa dunyahu wa akhiratahu, sehingga bisa menghilangkan akhlaknya, ya, kemudian dunianya, akhiratnya, wal khasarah hina idzin 'azimah, sehingga, ya, kerugian dalam hal tersebut, ya, benar-benar besar, ya. Makanya ini benar-benar diperhatikan. Jadi diam dan diam di rumah dan menggunakan waktu yang ada dengan kebaikan, ya, tidak diisi dengan hal-hal yang tercela. Fas'adatu wan najat, maka itu kebahagiaan dan keselamatan bitajannubil fitan, ya, ketika seorang menjauhi berbagai macam fitnah. Wassalamatu min syarriha, dan selamat dari keburukannya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, inna sa'ida laman junnibal fitan. Sungguhnya orang yang benar-benar berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Nah, kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari fitnah, karena itu adalah termasuk sebab dari kebahagiaan, sebab dari keselamatan, ya. Nah, ini yang beliau sampaikan, ya, sangat penting. Sekali lagi, ya, menjaga lisan, ini faktor keselamatan. Kemudian juga lari dari fitnah, ya, dengan berdiam diri di rumah. Kemudian seandainya dia memiliki perangkat HP, laptop, komputer dengan internet yang ada, maka dia menggunakan dengan sebaik-baiknya, ya, tidak tetap di rumah, jarang keluar, ya, tapi dia sibuk dengan fitnah yang ada di HP-nya, ya, tidak. Sebagaimana seorang yang ingin i'tikaf, ya, dia di masjid membawa HP, ya, yang kemudian di HP komunikasi dengan banyak orang, ya, di masjid komunikasi dengan HP dengan banyak orang, maka ini sama saja. Ini tidak sejalan dari hikmah atau tujuan dari i'tikaf tersebut. Demikian pula ketika hendak di rumah yang selamat dari fitnah, maka dia menjaga diri juga dari HP, ya. Dunia yang kecil, ya, tapi isinya bermacam-macam, ya. Nah, ini para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, faktor keempat dan kelima dari yang beliau sampaikan dari faktor keselamatan di dunia dan akhirat, ya. Semoga bermanfaat bagi kita dan menjadi nasihat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Kalau ada pertanyaan nanti disampaikan Abu Rumaisa, kalau tidak ada maka kita tutup.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallama tasliman katsira. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. Insyaallah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan izin bertanya Ustaz. Ketika kita mendengar dari teman bahwa ada seseorang yang membicarakan tentang keburukan dan menjelekkan kita, apakah yang harus kita lakukan? Mendatangi orang tersebut dan minta klarifikasi atau bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukran wa jazakallahu khairan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang ditanyakan termasuk hal yang buruk tentu saja ya, menyebarkan aib orang lain ya, atau bahkan menyebarkan aib orang dekat kita. Tidak sepatutnya seorang yang menyibukkan diri dengan aib orang lain, sekiranya dia menyibukkan diri dengan aibnya sendiri, maka itu adalah perbuatan yang terpuji. Sudah begitu banyak aib yang ada pada dirinya yang bisa jadi lalai dia dari mengetahuinya. Gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak ya, dia tahu aib orang lain banyak, tapi aib sendiri yang lebih banyak bisa jadi dia tidak perhatikan. Ya, makanya yang bermanfaat bagi kita adalah memperhatikan aib kita ya. Kita lihat, evaluasi, introspeksi diri ya, terus kita audit diri kita ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak baik ya, ucapan-ucapan yang terucap, sikap-sikap yang tidak baik ya, kalimat-kalimat yang buruk yang kemudian bisa jadi butuh kita meminta maaf dari orang lain ya, dan tidak nunggu lebaran ya ketika hendak minta maaf. Nah, ini yang lebih bermanfaat. Adapun menyibukkan diri dengan aib orang lain, maka ini tidak sepatutnya. Sikap kita bagaimana ketika memang hal tersebut terjadi ya. Kalau sekiranya orang tersebut adalah orang dekat ya, sangat disayangkan sekiranya itu terjadi ya, apalagi orang dekat. Tapi ketika benar-benar terjadi ya, tidak mengapa antum tanyakan mengapa aib saya disebarkan ya, mengapa demikian, tidak mengapa tidak nasihati dulu ya, dan sebagainya. Ya, sementara kita kalau hidup bareng ya, dan kita sangat paham ya bagaimana kita dulu berteman ketika SD, SMP, SMA, atau mungkin kita ada yang kuliah ya, atau bahkan teman rekan kerja, atau demikian pula kita di rumah, bahkan suami istri, antara orang tua, suami istri, ataupun anak orang tua dan sebaliknya. Ya, itu kita tahu masing-masing kita punya aib ya, dan mereka orang yang paling dekat itu adalah orang yang paling tahu tentang aib kita ya. Ya. Kalau sekiranya semuanya dibuka maka oleh mereka ya, maka tidak akan selamat kita ya. Makanya tidak sepatutnya teman itu kemudian membuka aib saudaranya ya. Kalau di tengah ulama dahulu ya, berkaitan dengan masalah perselisihan antara satu dengan yang lainnya dan mereka itu satu masa ya, maka ulama mengatakan bahwa riwayat mereka itu atau perselisihan itu, ucapan antara satu kepada yang lainnya itu bukan turwa, tidak diriwayatkan, tapi tutwa, dilipat, disimpan rapat-rapat. Ya, disimpan rapat-rapat. Nah, demikian pula kita ya. Kita melihat teman kita pun hendaknya tidak mudah ya kemudian disebarkan, apalagi dia adalah orang yang baik, orang yang berusaha untuk kebaikan. Di satu sisi menyebarkan aib itu termasuk dari ghibah, di sisi yang lainnya itu adalah termasuk dari menyakiti saudaranya sama muslim, tidak sepatutnya. Ya, ditanyakan, diingatkan dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa, mungkin minta kepada seorang ustadz atau orang yang didengar nasihatnya oleh temannya itu untuk menasihatinya. Ya. Jadi ikhwan sekalian, barakallahu fikum, ya, hati-hati masalah aib ini, bisa jadi kita karena sebab tersebut kita terjerumus ke dalam dosa, ya, dosa besar atau bahkan kepada kesalahan-kesalahan yang lainnya. Ya, sekiranya kita melihat ya diri kita maka akan baik, akan banyak aibnya. Lalu bagaimana kita malah sibuk menyibukkan diri dengan aib orang lain? Sekiranya rumahmu dari kaca
ya, maka jangan engkau melempar rumah orang lain dengan batu. Ya. Maksudnya bisa jadi mereka pun dengan mudah melempar rumah kita dengan batu karena rumah kita terbuat dari kaca juga. Ya, sama-sama kita memiliki kesalahan, mereka juga memiliki kesalahan. Ya, makanya hendaknya jangan mudah menyebarkan aib orang lain. Ya, diluruskan, disimpan rapat-rapat selama dia adalah orang yang baik. Ya, orang yang baik. Seandainya mungkin ada kemaksiatan, ya dinasihati dengan baik, ya tidak malah disebarkan. Ini termasuk kekeliruan dalam berteman, ya, dalam bersahabat antara satu dengan yang lainnya. Wallahu taala alam. Nah, ada lagi? Ada lagi satu lagi, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Mohon nasihatnya Ustaz agar kita tidak gampang nyeletuk ketika ada orang berbicara meskipun kita beranggapan bahwa yang mereka katakan itu salah, baik secara nyata di hadapan kita ataupun di medsos. Syukran wa jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara bagaimana supaya tidak mudah nyeletuk, ya, tidak mudah komentar, tidak mudah melontarkan suatu kalimat. Bagaimana kiatnya? Kiatnya ada berapa, ya. Yang pertama, mohon taufik pada Allah, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dijauhkan dari akhlak yang buruk. Akhlak apa saja di antaranya akhlak mudah nyeletuk tadi, ya. Kemudian yang kedua, sabar. Ya, itu butuh sabar. Sekiranya dia sabar, maka tidak akan keluar, ya, dari tangannya, komentar dengan tangan, dengan tulisan, atau dari lisannya. Ya, dia butuh sabar. Nah, ini butuh dibiasakan, ya, butuh dibiasakan untuk sabar dari hal tersebut. Ya, kemudian termasuk juga, ya, min hasni islamil mar'i tarkuh ma la ya'ni. Ya, Rasul menjelaskan di antara tanda kebaikan seorang mukmin adalah meninggalkan hal yang tidak penting baginya. Ya, itu seandainya memang tidak penting baginya, tidak usah ikut nimbrung, ya, tidak usah ngurusi. Ya. Sekali lagi kita tidak bisa menjamin keselamatan untuk diri kita. Kita lebih penting. Saya ulangi, kita lebih penting untuk berusaha mendapatkan keselamatan, ya, bagi diri kita. Ya, maka mengapa kita mengurusi orang lain, ya, dengan komentar-komentar dan sebagainya. Nah, itu diantaranya. Jadi kita bersabar, ya, kemudian jangan lupa juga dibiasakan, ya, dibiasakan mohon pada Allah agar dihindarkan dari segala akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, diantaranya seperti yang ditanyakan. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, sudah tidak ada pertanyaan masuk yang lagi, Ustaz, silakan ditutup, Ustaz. baik, para jamaah sekalian, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan, ini yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.